Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya di pembahasan tentang tanaman porang. Di video kali ini saya akan membahas tentang siapa yang bilang bibit dari luar daerah itu bagus. Namun sebelum kita masuk pembahasan, sebaiknya teman-teman tonton videonya sampai selesai ya, supaya nanti tidak salah tafsir, tidak gagal paham dalam menerima penjelasan dari saya di video kali ini. Oke, supaya lebih santai kita pindah tempat dulu biar enak ya. Tadi saya sudah menyiapkan beberapa bibit ya buat sampel nanti biar teman-teman nyimaknya lebih mudah. Oke, kita masuk ke pembahasan. Sebelum menjawab pertanyaan siapa yang bilang bibit porang dari luar daerah itu bagus, perlu teman-teman ketahui, khususnya buat pemula, sebelum kita memilih bibit yang akan kita tanam itu ada 3 poin yang perlu diperhatikan. 1, kondisi tanah dan juga pH tanah. Perlu teman-teman ketahui, tanaman porang itu bisa tumbuh di jenis tanah apa saja ya. Sekali lagi, tanaman porang itu bisa tumbuh di jenis tanah apa saja. Namun pH tanah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman porang itu berada pada kisaran pH 6-7. Dan selain itu, kondisi tanah yang akan kita tanami itu memang harus benar-benar subur ya, dan juga bertekstur gembur. Karena kalau kita tanam di tekstur tanah yang agak padat, nanti sebenarnya bisa tumbuh ya, bisa tumbuh juga, cuma nanti hasilnya sangat kurang maksimal. Contoh aja ini. Ini seharusnya jadi umbi yang bentuknya seperti ini, bulat-bulat seperti ini. Namun karena mungkin kondisi tanah agak padat ya, mungkin karena ada akar atau entah ada batu, jadi jadinya seperti ini, gak bisa bulat-bulat seperti ini. Itu untuk poin pertama teman-teman ya. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi kondisi tanah dan pH tanah itu sangat penting sekali. Oke, kita masuk ke poin kedua, iklim. Perlu diketahui juga, tanaman porang itu membutuhkan curah hujan yang relatif sedang teman-teman. Karena apabila kita tanam di daerah yang curah hujannya tinggi, biasanya nanti umbi yang sudah kita tanam ya, entah umbi, entah katak, entah dari biji, itu nanti banyak yang busuk. Dan apabila kita tanam di daerah yang curah hujannya sangat rendah atau kurang, itu nanti tanaman porang yang kita tanam itu banyak yang mati. Kecuali kalau kita tanamnya dalam skala kecil dan kita kasih air waktu kita cukup untuk mengurus, itu nggak masalah, bisa saja. Cuman kalau skala besar itu, kalau di curah hujan yang sangat rendah itu sangat kurang cocok ya. Selain di curah hujan yang relatif sedang, tanaman porang itu juga membutuhkan naungan teman-teman, entah pohon jati, pohon mahoni, atau pohon apa saja. Jadi tanaman porang selain membutuhkan curah hujan yang relatif sedang, juga membutuhkan naungan atau tempat teduh. Ini yang poin kedua teman-teman ya, bisa teman-teman pahami ya. Kita masuk ke poin ketiga. Untuk poin ketiga ini kualitas bibit teman-teman. Kualitas bibit yang kita pilih itu harus benar-benar bagus. Nah, bagaimana kita melihat kualitas bibit itu benar-benar bagus ya, supaya nanti ketika kita tanam nanti bisa tumbuh. Kalau dari katak ini saya sendiri ya, kalau saya sendiri cara melihatnya kayak gini. Nah, di bagian sini teman-teman, ini bisa terlihat teksturnya itu agak rapi ya. Berarti ini menandakan kalau hasil katak ini benar-benar dorman dari pohonnya ya, benar-benar lepas ya. Kalau dipaksa dilepas itu nanti kayak gini loh hasilnya. Ini kan saya pernah ini, karena pohonnya sudah agak kering, cuman saya ambil nggak bisa, akhirnya saya paksa, akhirnya seperti ini ya. Jadi bedanya kelihatan banget ini. Nah ya kan, kalau ini benar-benar
lepas sendiri dari pohon. Nah ini yang belum waktunya ripah nih teman-teman, belum waktunya dorman, tapi pohonnya saya potong karena tahu katanya besar, takut nanti hilang. Akhirnya saya paksa pohonnya saya potong, bawa pulang. Akhirnya apa, bentuk dari kataknya pun tidak bisa sempurna seperti ini. Kalau ini kan bentuknya seperti lingkaran, nah bulat seperti ini ya, tapi ini agak gimana ini, gak karu-karuan lah seperti ini ya. Jadi gampang sekali cara melihat katak itu benar-benar berkualitas atau tidak. Jadi usahakan seperti ini contohnya. Selain tadi bentuknya seperti ini, itu juga bisa dilihat dari ini. Kalau model-model seperti ini tidak tumbuh, ini sudah dipastikan tidak tumbuh itu. Apalagi ada jamurnya putih-putih seperti ini. Biasanya kita pencet, kalau kita pencet seperti ini agak lentur ya, itu berarti kualitasnya kurang bagus. Biasanya keras, ini keras. Kalau bagus keras, ini jamin pasti tumbuh ya, asal ditanam. Kalau tidak ditanam ya tidak tumbuh. Kalau kita memilih umbi lebih gampang ya dibandingkan dari katak, asal kondisinya sempurna seperti ini ya, tidak ada jamur, kita pencet juga keras seperti ini insya Allah kalau ditanam pasti hasilnya bagus. Dan saran aja, jangan sampai kita beli yang habis potongan ya, ini tumbuh tapi dipotong. Nah itu biasanya nggak bisa tumbuh, bisa tumbuh tapi tahun depannya lagi. Kan lebih baik beli seperti ini ya. Kalau seperti ini insya Allah bisa tumbuh. Di poin ketiga ini mudah-mudahan teman-teman sedikit mendapat gambaran ya, khususnya buat pemula. Kalau yang sudah ahli porang ini pasti sangat paham sekali ya, ini khusus buat pemula saja. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami lah penjelasan dari saya tadi dari ketiga poin. Nah, untuk menjawab siapa yang bilang bibit dari luar daerah itu bagus, pada intinya bibit porang dari daerah mana saja itu bisa tumbuh teman-teman. Jadi perlu digarisbawahi sini ya, perlu digarisbawahi, jangan sampai salah paham ya. Jadi bibit dari mana saja ya, dari luar daerah, entah saya ini dari Madiun teman-teman. Misal saya beli dari Jawa Tengah, misal beli dari Kalimantan, misal dari Sumatera, misal dari mana saja, itu asal kualitasnya bagus, ditanam di Madiun pun juga bisa tumbuh. Jadi jangan sampai kita salah paham, yang bagus itu bibit dari lokal, tidak. Jadi bibit dari mana saja itu bagus. Namun ya ada yang perlu diperhatikan ketika memenuhi 3 poin yang sudah saya jelaskan tadi ya. Karena bibit dari lokal pun kalau kita tidak memperhatikan 3 poin tadi ya sama saja, nanti ketika kita tanam juga hasilnya tidak maksimal, bisa-bisa tidak tumbuh ya teman-teman. Jadi bibit dari mana saja itu bagus ya. Nah, yang menyebabkan bibit itu jelek, bibit itu tidak tumbuh ketika kita tanam, itu biasanya dari petani-petani yang bisa tanda kutip itu bisa kita sebut nakal, dalam arti hanya mengambil keuntungannya saja tapi tidak memperhatikan kualitas yang akan dijual. Contoh, katak yang belum waktunya panen, misal bulan 2 misal belum waktunya ripah atau belum waktunya dorman, tapi segera dipanen karena mungkin malas untuk mengambil ya. Karena contohnya manen dini itu biasanya pohon porang itu ditebangi semua terus dibawa pulang biar nanti posisi pohon porang tadi membusuk sendiri di rumah. Nah nanti katak yang diambil kan lebih mudah. Nah itu nanti ketika kita tanam
50-50 ya, antara bisa tumbuh dan tidak bisa tumbuh. Itu yang menyebabkan kualitasnya jelek. Yang kedua, dipaksa jadi masih nempel, dipaksa, dan hasilnya seperti ini tadi nih, bekasnya ini seperti ini dipaksa. Nanti kalau dipaksa ini ya tadi bisa tumbuh dan bisa tidak. Daripada berisiko ya beli yang aman-aman saja seperti ini ya. Oke, itu saja teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya buat petani porang yang masih pemula ya, yang masih pengen menanam. Semangat terus, jangan pernah takut, entah nanti harganya tinggi atau harganya rendah, yang terpenting kita sudah berusaha. Apapun hasilnya kita selalu bersyukur. Itu aja dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.